Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan membahas pelajaran tentang dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Bumiku, kujaga dan kucinta. Adapun pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menganalisa dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, ataupun animasi. Nah, sementara indikator pencapaian kompetisi yang diharapkan, yang pertama mengamati gambar peta, foto, ataupun menyaksikan tayang video tentang batuan penyusun muka bumi, mengidentifikasi siklus batuan, mendefinisikan jenis-jenis batuan, mengidentifikasi jenis-jenis batuan dan pemanfaatannya dalam kehidupan, memverifikasi pemanfaatan berbagai jenis batuan dalam kehidupan, dan mempresentasikan hasil verifikasi yang dilakukan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa dapat memahami tentang dinamika litosfer dan dampaknya, siswa memahami tentang siklus batuan, siswa memahami jenis-jenis batuan, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis batuan dan pemanfaatannya dalam kehidupan, siswa dapat memverifikasi pemanfaatan berbagai jenis batuan dalam kehidupan, dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan hasil verifikasinya tersebut. Mengkaji lebih jauh tentang litosfer, coba perhatikan video berikut ini. Video berikut ini merupakan salah satu proses terbentuknya batuan di muka bumi, yang mana di sini diperlihatkan sebuah erupsi gunung yang mengeluarkan magma dari dalam bumi menjadi lava yang sangat panas dan menjadi lahar. Kemudian lahar tadi sesampainya di permukaan bumi, karena perbedaan suhu yang sangat signifikan di dalam bumi dan di permukaan bumi, maka magma lahar yang keluar tadi itu akan mengeras menjadi batuan. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan penyusun muka bumi. Materi berikutnya kita bahas tentang siklus batuan, di mana bahan asal dari batu penyusun muka bumi kita itu adalah berasal dari magma, di mana magma yang sifatnya panas, cair, itu berusaha bergerak menuju permukaan bumi kita, di mana semakin jauh dia dari pusat magma, maka dia akan mengalami pengurangan suhu atau terjadinya proses pendinginan. Nah, mendinginnya magma tadi dia akan mengeras menjadi batu sehingga terbentuklah batuan beku. Batuan beku yang terbentuk itu baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di permukaan bumi, khususnya yang ada di permukaan bumi, itu mengalami pelapukan dan pengikisan. Hasil pelapukan tadi itu diangkut dan diendapkan
sehingga menjadi sebuah endapan atau sedimen. Nah, endapan ini jika tidak mengalami litifikasi atau kompaksi, maka dia akan menjadi tanah. Tetapi jika dia mengalami litifikasi dan kompaksi, maka dia akan kembali menjadi batu yang dikenal dengan batu sedimen. Jadi, bahan induk tanah dan juga bahan asal batu itu sama, berasal dari magma. Nah, batuan sedimen itu akan mengalami perubahan bentuk. Jadi, tidak hanya batuan sedimen, batuan beku juga akan mengalami perubahan bentuk jika diberi suhu tinggi ataupun diberi tekanan tinggi. Nah, jika dia terkena suhu tinggi dan tekanan tinggi, maka akan mengalami perubahan bentuk menjadi batuan baru yang jauh berbeda dari batuan asalnya yang dikenal dengan batuan metamorf. Nah, batuan beku yang ada dalam bumi serta batuan metamorf yang ada dalam bumi kembali mencair menjadi magma. Jadi itulah siklus batuan. Dari siklus batuan tersebut kita ketahui bahwa terdapat 3 jenis batuan. Yang pertama yaitunya batuan beku. Jadi berdasarkan siklus maka batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat pendinginan magma. Nah, berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku itu dibagi atas 3. Yang pertama, batuan beku dalam, itu terbentuk dekat dengan dapur magma atau inti bumi. Di sini contohnya batunya adalah gabbro dan juga ada di sini yaitunya batu granit. Itu contoh batuan beku dalam atau tubir. Sedangkan yang kedua, itu di perantaranya batuan beku gang atau hipabisal. Itu terbentuk di antara bagian dalam bumi dan juga permukaan bumi. Nah, ciri khas dari batuan ini itu kelanjutan dari batuan beku sebelumnya. Jika batuan beku dalam itu berupa granit, maka dia akan menjadi granit porfiri. Jadi munculnya bintik-bintik pada batuan tersebut atau dikenal istilah porfiritik. Maka penamaannya disesuaikan dengan nama batu asalnya. Jika dia andesit, maka namanya adalah andesit porfiri. Nah, sedangkan batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi itu disebut dengan batuan beku luar. Nah, batuan beku luar itu prosesnya sangat cepat sehingga untuk membentuk kristal batuan itu sangat lambat. Nah, contoh dari batuan ini yang pertama yaitunya adanya batu obsidian dan juga batu apung hasil erupsi daripada Gunung Merapi. Itu kira-kira 3 jenis daripada batuan beku, yaitunya batuan beku dalam, batuan beku hipabisal, dan batuan beku luar. Sedimen terbentuk akibat litifikasi dan kompaksi dari endapan sedimen atau batuan yang sudah melapuk sebelumnya. Nah, batuan sedimen berdasarkan prosesnya terdiri atas 3. Yang pertama batuan sedimen klastik, di mana batuan sedimen ini hanya terjadi perubahan pada bentuk fisiknya saja tanpa merubah struktur kimianya. Contohnya batuan beku konglomerat dan batuan sedimen pasir. Yang kedua yaitunya batuan sedimen organis, di mana proses pembentukan batuan tercampur dengan endapan material atau fosil jutaan tahun yang lalu. Contohnya di sini adalah batu bara ataupun dari endapan fosil kerang. Contohnya di sini batu gamping. Yang ketiga yaitunya batuan sedimen kimiawi, di mana proses pembentukan batuannya itu terjadi akibat proses kimia seperti evaporasi, contohnya batu garam, dan juga proses pelarutan oleh air hujan di perbukitan kapur, contohnya adalah batu kapur. Dan yang ketiga yaitunya batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang terbentuk akibat
tekanan tinggi dan suhu tinggi sehingga merubah bahan asal daripada batuan tersebut, sehingga batuan yang dihasilkan jauh berbeda dari batuan asalnya. Yang pertama, batuan metamorf kontak itu akibat suhu tinggi. Contohnya di sini marmer dan juga grafit. Yang kedua yaitu batuan metamorf dinamo, itu karena tekanan tinggi. Itu contohnya di sini gneiss dan sekismika. Batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf pneumatolitis, di mana batuan tersebut mengalami suhu tinggi dan tekanan tinggi membentuk batuan baru. Contohnya di sini adalah turmalin dan juga topas. Manfaat batuan dalam kehidupan. Sangat banyak manfaat batuan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, misalkan untuk fondasi bangunan. Di sini batu basal itu dimanfaatkan sebagai fondasi bangunan. Yang kedua itu bisa juga untuk pengerasan jalan, seperti batu granit itu dimanfaatkan sebagai pengerasan jalan raya dalam kehidupan kita. Selain itu, batuan juga bisa dimanfaatkan sebagai tanggul alam ataupun juga dimanfaatkan untuk membuat dam. Nah, ini contohnya rata-rata yang diambil adalah batuan beku dalam. Di sini yang diambil andesit dijadikan sebagai tanggul alam. Manfaat yang berikutnya yaitunya sebagai hiasan bangunan. Contohnya marmer dijadikan berupa keramik untuk lantai bangunan atau rumah kita, toko ataupun gedung-gedung. Yang berikutnya manfaat daripada batuan yaitunya sebagai bahan baku pembuatan semen. Contohnya di sini adalah batu gamping. Itu dijadikan bahan dasar, bahan baku dalam pembuatan semen. Yang berikutnya, batuan juga bisa sebagai alat perabot rumah tangga. Di mana di sini batuan desit itu diolah menjadi ulekan yang biasa digunakan oleh ibu kita. Yang berikutnya, batuan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Biasanya dalam dunia industri itu memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi untuk menjalankan industrinya. Yang berikutnya, yaitunya sebagai perhiasan, baik itu berupa gelang, berupa kalung, ataupun berupa cincin. Contohnya di sini serpentin, atau boleh juga ya seperti sehari-hari kita ada batu turmalin yang dijadikan gelang ataupun dijadikan cincin dan kalung. Batuan juga bisa dimanfaatkan sebagai alat tulis. Di sini batu grafit itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan batangan pensil. Jadi isi dalam pensil itu terbuat dari grafit. Batuan yang terakhir itu sebagai peralatan industri. Peralatan industri contohnya di sini pasir kuarsa yang merupakan bahan baku dalam pembuatan kaca.